Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, puji Tuhan yang di gereja ini maupun yang ada di online. Ya, saya masih percaya firman Tuhan. Ya, Allah banyak bekerja di pagi hari. Semua tokoh Alkitab itu selalu bangun pagi-pagi. Yesus sendiri bangun pagi-pagi. Daud pun setelah dia menyiapkan segalanya, dia bilang di pagi hari, dia menunggu-nunggu. Ya, saudara dan saya yang ikut pagi ini, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang baik, yang ajaib buat kita. Saudara, kita akan baca satu ayat nanti. Kalau ayat ini kita pegang, tidak ada anak Tuhan, tidak ada hamba Tuhan yang menyerah, yang mundur meninggalkan Tuhan, yang mundur tidak mau melayani. Tidak ada yang namanya anak Tuhan itu kalah, tidak ditolong Tuhan, tidak ada. Ya, saudara, sejak saya jadi gembala, apalagi sejak pembelian tanah, pembangunan, saya jujur dengan saudara. Sebenarnya firman-firman Tuhan yang saya sampaikan itu untuk diri saya. Karena ada banyak hal yang menurut saya tidak masuk di akal saya. Ada saatnya saya tidak mampu, tapi saya bawa firman sendiri, saya harus dengar. Makanya di Instagram ada doa pagi Selasa sampai Jumat jam 4:30 sampai jam 5:04. Saya sering bilang dengan jemaat, saudara tidak datang semua, tidak ikut, tidak apa-apa. Karena memang firman itu buat saya. Nah, pagi ini juga firman ini hafal buat saudara dan saya. Tapi mari kita lihat, karena kalau saudara pegang ayat ini, nanti tidak ada lagi yang tidak bisa. Pasti bisa. Ya, kalau dibukukan kisah-kisah jemaat, kesaksian saya mungkin, keluarga saya, dari saudara ditambahi, mungkin saya cerita semalam tidak selesai ya. Saudara, saya masih ingat ada dua saudara kita, satu di Bali, satu di Papua. Dua-duanya sama-sama masuk di pengadilan dan sama-sama kasus tanah. Dan dua-duanya dinyatakan kalah. Ya, yang satu telepon saya 11:30 lebih 10 malam mungkin. Ya, yang kedua itu yang di Papua, yang kedua yang di Bali, ketemu saya di Surabaya. Ini jelas kalah, Pak. Duh, yang ngomong kalah siapa? Pengacara saya. Pasti kalah, Pak. Ya sudah, itu kan omongannya orang, tapi omongannya Yesus kan lain. Saya cuma bilang, saya mau doakan kalau kamu punya kasus memang benar. Saya tanya dulu, ini betul tanahmu enggak? Betul, Pak. Pasti saya pastikan di hadapan Tuhan punya saya. Oh ya wes, nek punya kamu nanti pasti Tuhan bela. Tapi nek ngaku-ngaku ya kata doano ya. Tidak usah tumpang tangan, tumpang kaki saudara ya. Nah saudara, dua-duanya puji Tuhan ya, dimenangkan oleh Tuhan. Wah saya gini, ini ajaib buat saya. Kenapa? Jelas tidak bisa, jelas kalah. Tapi bisa Tuhan menolongnya. Ya juga rumah. Jelas ini tidak laku. Ya, saya doakan di Surabaya mau dijual berapa Pak? 36 miliar. Saya cuma mikir gini, waduh nek 36 miliar siapa yang mau beli? Nek 500 juta, 400 juta mungkin royoan orang banyak saudara ya punya uang segitu. Nah kalau 36 siapa ini? Dalam hati saya. Tapi waktu saya ingat ayat firman Tuhan saya langsung dalam nama Yesus tak keluar no ini. Saya tidak boleh berpikir gitu. Pasti bisa, puji Tuhan laku ya. Wah, dia bilang nanti Pak Samuel, saya kasih berkat ya. Saudara, saya dibawa lagi ke perumahan Araya. Doakan Pak, terus saya dibawa lagi, nanti saya kasih berkatnya Pak. Sampai hari ini 1.000 rupiah gak muncul berkatnya ya. Ya tapi saya kan memang berdoa. Saudara ya, Tuhan itu baik. Mari kita baca ayat hafalan ini ya. Matius 11 ayat 28. Ya, saudara yang baca, dihafal no. Ya ini omongannya Yesus yang sampai berakhirnya dunia ini tidak pernah dicabut. Mari kita sama-sama baca ya. 2, 3. Marilah kepadaku katanya Yesus ini ya. Siapa? Semua boleh ya. Yang pertama yang letih. Yang kedua yang berbeban berat. Aku akan memberi jawaban. Sehingga kita dibuat lega oleh Tuhan. Nah jadi pagi ini
Peganglah firman Tuhan ini 24 jam. Yesus bisa didatangi oleh kita. Ya, saudara punya istri, punya suami, punya orang tua, punya anak. Boleh curhat. Boleh saudara datangi sewaktu-waktu. Tapi mungkin ya mereka ada saatnya capek. Ada saatnya katanya orang gak mood. Ya diajak ngomong gak nyambung. Tapi Yesus 24 jam dia bisa kita datang. Wah luar biasa ya. Ada saatnya mungkin orang lain gak tahu. Tapi pasti Yesus tahu. Jadi saudara hari ini siapa yang letih lesu. Ini dari dalam ya. Capek rasanya ya. Mungkin saudara punya keinginan gak tercapai. Ada mungkin yang disakiti anak-anak, ada yang disakiti orang tua, ada yang disakiti suami, ada yang disakiti istri, ada yang disakiti teman sepelayanan. Sehingga saudara merasa, aduh capek Pak hati ini. Ya, yaitu yang letih lesu, yang dari dalam. Ada lagi yang berbeban berat, nah ini yang dari luar. Saudara punya banyak tanggungan ya, yang berumah tangga, ya pastilah keperluannya banyak. Belum lagi masih nanggung orang tua, nanggung lagi saudara sendiri, ya banyak tanggungannya. Ya mungkin saudara nanti buka usaha, ada banyak ya karyawan saudara yang menjadi tanggungan saudara. Rasanya beban ini cek banyaknya. Ya hari ini katanya Yesus, gak apa-apa, datang ngombe aku. Nanti tak kasih jawaban. Sampai kita lega. Makanya saya bilang, firman Tuhan ini untuk saya, tapi untuk saudara juga. Ya kalau saya mikir ini untuk pembangunan aja ya. Ya puji Tuhan dibantu. Ada Pastor Afat, Ketua Panitia Pembangunan, ada Pak Alfred, ada Pastor Yoel yang bantu mikir, ada Pak Roy. Ya, wah saya terbantu. Di gereja ini ada Pastor Yoel Wakil Gembala, ada eksekutif pastor, ada Pastor Afat, Pastor Jusman yang bantu saya. Sekarang saya megang lagi kampus. Kampus ini seperti benang ruwet. Saya mau mulai dari mana bingung ya. Ya jadi saudara kita tarik aja. Kita mulai dari yang ini. Ya tapi sekarang puji Tuhan dibantu. Ada Pak Budi ya. Jadi ada yang bantu. Tapi saudara nanti semuanya ini kalau ada apa-apa ya saya yang dicari. Ya gereja ini baik jeleknya ya saya dicari. Nggak bisa bayar PT Archikon saya dicari. Nggak mungkin PT Archikon datang kebaktian minggu terus ini gak bayar jemaatnya tak tahan ya. Ya nggak mungkin ya pasti saya yang dicari. Kampus juga ya. Makanya ayat ini sangat menolong saya. Sangat menolong saudara. 24 jam sewaktu-waktu kita bisa datang sama dia. Gimana caranya? Yang pertama kita yang harus berusaha datang. Banyak anak Tuhan ini males. Ya, dan lagi tidak konsisten. Nek perlu aja baru datang be Tuhan. Nanti kalau sudah diberkati hilang ya. Nanti nek susah bangkrut lagi datang lagi be Tuhan. Nah Tuhan itu mau sebenarnya kita itu setia. Ya, mau sehat, mau sakit, diberkati, tidak diberkati. Apapun kondisinya, kita tetap datang kepada Yesus. Jadi saudara, mari biasakan dalam diri kita jadi gaya hidup untuk setia datang sama Tuhan. Ya jangan cuma nek butuh aja. Ya nanti Tuhan ngomong, kamu nek butuh tok. Jangan saudara. Ya tapi kita hari ini, ayo oke lah firman Tuhan ini pagi ini datang pas saudara memang butuh. Tapi nanti kalau sudah ditolong Tuhan, tetaplah saudara datang kepada dia. Jadi yang pertama, saya ingin saudara datang kepada Yesus. Yang kedua, yang terakhir, sekarang saudara harus mempercayai, karena saudara tahu kemampuan Yesus, dia bisa memberi jawaban. Kalau saudara tidak pernah tahu siapa Yesus, yaitu kemampuannya, saudara akan ragu terus. Ragu terus. Apa bisa ya? Ya, Pastor Afat ini sekretaris gereja. Saya kalau ngasih instruksi, Pak Afat ini umum no ya. Saya tidak pernah tanya, bisa enggak sih Pastor Afat ini? Ya tidak pernah. Saya tahu kemampuannya.
Ya, saya punya anak Pastor Yoel, wakil gembala. Saya kadang telepon, saya kadang panggil di rumah. Kok ini tolong ya, dikerjakan ya, Ko Yoel. Nah, kalau di sini panggil Pastor Yoel. Nah, ya. Kenapa saya tidak gitu? Bisa tak kamu? Ya itu berarti saya tidak tahu kemampuannya, saya ragu. Tapi karena saya tahu kemampuannya, saya tidak perlu ragu. Saudara sama Yesus, kalau saudara tidak pernah tahu siapa Yesus, nanti saudara akan gini. Bisa enggak ya Yesus ini ya? Ya ada doa yang dibatalkan lagi ya. Tuhan saya ini perlu gudang, tapi duitnya akeh mahal. Kalau duit gak bisa ketok ya Tuhan, angel ya angel. Nanti kapan-kapan worong. Jadi doa belum amin di worong no dewi. Ya saudara, kenapa terjadi? Karena tidak pernah tahu siapa Yesus. Hari ini saya kasih tahu, Yesus bisa menjawab doa kita. Jadi hari ini saudara datang 24 jam, bebas. Mau saudara dari dalam yang letih lesu, saudara yang banyak bebannya, silakan datang. Ya seperti perwira, karena ada pembantu di rumahnya yang sakit, dia datang sama Yesus. Dia loh bukan anak Tuhan. Seorang perwira, ya kalau dulu karena di luar dari orang Yahudi ya namanya kafir. Datang loh sama Yesus. Kenapa datang ke Yesus? Dia percaya, dia tahu. Makanya dia bilang, katakan sepatah kata saja. Pasti pembantu saya sembuh. Wah ini baru luar biasa katanya Yesus. Saudara lihat perempuan pendarahan. Kalau tadi perwira ini beban berat karena dia tahu pembantunya sakit. Menderita lagi. Bukan buat dia. Nah sekarang saudara tahu perempuan pendarahan 12 tahun. Dia yang letih lesu. 12 tahun. Tapi waktu dia mulai bilang, wis aku gak usah ketemu Yesus. Nanti tak pegang aja jumpai-jumpanya. Dia sudah percaya Yesus akan sembuhkan. Jadi waktu saudara sekarang tahu siapa Yesus, dia bisa menjawab doa kita. Saudara 24 jam datang sama dia. Jangan pernah ragu. Ya kalau saudara tidak ragu, pasti mujizat akan terjadi. Ada jawaban. Ya saya selalu bilang, ayo diangkat tangan kanan kita ya. Sing di rumah juga. Saya nggak ngangkat kelek mampu. 5 musuhnya mujizat. 5 musuhnya pertolongan Tuhan. Diapalno ya? Bimbang. Ragu. Khawatir. Tidak percaya. Takut. Nah ayo siapa yang hafal saya ajak ke Israel. Ya saya ajak saja tidak dibayari. Ya ayo hafalno ya. 2, 3. Bimbang. Ragu. Khawatir. Tidak percaya. Takut. Nah saudara nih ada 5 ini dalam diri kita. Tidak bisa wis. Ya Tuhan saya pengen punya sepeda motor. Terus saudara gini. Tapi duit sopo angel ya. Tidak bisa wis. Tidak bisa wis. Itu masuk di 5 ini. Ya tapi percayalah hari ini. Kalau saudara datang. Oh saya percaya. Mujizat masih terjadi. Pasti Yesus bisa tolong saya. Katanya perwira tadi, katakan sepatah kata saja. Yesus bilang sembuh ayolah, pasti sembuh. Wah katanya Yesus, ini baru iman yang luar biasa sebesar ini tidak ada di seluruh Israel. Hari ini juga Yesus akan bilang kepada saudara dan saya. Hari ini di seluruh dunia, saudara dan saya punya iman yang luar biasa. Ya, ayo kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Jadi saya mau pastikan pagi ini saudara tahu persis Yesus Allah yang mampu, yang bisa menjawab doa kita. Jadi sekarang saudara bisa datang kepadanya 24 jam. Ya, jangan pernah ragu. Sebab Yesus bilang apa yang kamu percaya terjadi, maka itu akan terjadi.